soal terlihat bahwa kalian ini disuruh mencari kice. Ada yang tahu kice itu apa? Atau rumusnya apa? Lupa Kak. Lupa ya. Ya udah. Ini langsung aja saya kasih tahu. Kice. Kice itu adalah konsentrasi dari produk dibagi sama konsentrasi reaktan. Jadi kalau kayak gini, kan kita mau cari konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Nah, reaktannya dan produknya kan kalau yang reaktan itu yang di sisi kiri dan yang produk itu yang sisi kanan. Jadi yang A ini kalau kita kerjain ini udah setara belum? Belum diutarakan dulu. Belum. Terus gimana menyetarakannya? Langsung aja. 2NH3 ditambah 5/2 2NO tambah 3H2O. Gimana tuh kok bisa langsung aja kayak gitu? Ini soalnya sama kayak yang kemarin pertemuan keempat. Oh iya. Terus gimana dong kalau sama? Berarti menjelaskannya gimana? Apa yang dulu disetarakan? Kenapa tiba-tiba muncul angka itu? Setarain O-nya dulu nggak sih, Kak? O-nya berapa? Yang disetarakan yang mana dulu? Setarain hanya dulu sih Kak. Soalnya Hanya yang di kanan itu 2, terus yang di kiri 1. Jadi yang di kiri itu dikali 2, jadi 2NH3, terus yang di kanannya jadi 2NO. jadi N-nya apa hanya? Yang H dulu, disetarin hanya. soalnya kalau dari sini N-nya udah setara. Ya. Jadi kalau dari sini kan nilai jumlah si N dan si O-nya itu kan sudah sama. Yang berbeda itu cuma si H. Nah, gimana sih hanya bisa biar sama? Berarti kan ini 3 sama 2. Berarti kita harus mencari yang perkaliannya sama atau kayak nanti jumlahnya sama gimana dikali berapa gitu kan. Terus berarti kalau yang si ini kan hanya yang di kiri 3, yang kanan 2. Berarti biar sama kan di sini dikali 2. Jadi jumlah N-nya ada 2, di sini N-nya 1, terus hanya udah 6, udah sama. Karena N-nya yang di sini sudah 2, tapi yang kanan masih 1, berarti di sini juga dikali 2. Terus habis itu tinggal kita hitung si O-nya kan. Kalau yang di sini O-nya ada 3. Tapi di sini dia O-nya ada 2. Berarti oh, salah. Ini masih belum dikali 3. Di sini ini kan udah sama kan ya hanya udah. Terus O-nya di sini ada 5, di sini ada 2. Berarti tinggal dikali 5/2. Tapi karena dia tidak boleh ada angka yang dalam apa perperan gitu kan. Terus jadinya di apa ini? Kali 2. Dikali 2 semuanya. Jadi nilai hasil akhirnya berapa persamaannya? 4NH3 tambah 4NH3 tambah 5NO Jadi 4NO 6H2O. ditambah 6H2O. Nama 2O. Iya, benar. Gini ya. Terus kalau gitu kita sekarang tinggal bikin keychainnya gimana? 4NH3 tambah 5O2 per 4NH3 NO pangkat 4 dikali H2O pangkat 6 dibagi NH3 pangkat 4 dikali O2 pangkat 5. Iya, NO pangkat 4 dikali H2O pangkat 6 dibagi NH3 pangkat 4 dikali O2 pangkat 5. Kayak gini. Oke, paham ya kalau untuk menulis rumusnya ini. Terus kalau yang B,
Apakah sudah rata? Sudah. Rata, setimbang? Belum, Bu. Belum. Belum. Jadinya gimana? Apa yang harus kita samakan dulu? Yang H. H yang mana? Tiganya dikasih angka di belakangnya angka 2. Di belakangnya. Tunggu Kak. 3, 2. Mending setarain O dulu gak sih Kak? O-nya dulu kok kayaknya. Kenapa? Yang itu apa? Yang H2O-nya dikasih angka 2, jadi H2O. Jadi kan apa namanya? N-nya udah setara, O-nya udah setara juga. Nah, sekarang tinggal H-nya. H-nya kan kalau di sebelah kanan itu total jadi ada 7 ya. Mm-mm. Yang situ ada 2. Mm-mm. Terus jadi Jadi berapa? bentar Kak, bentar lagi. N-nya udah sama. Kanan kiri. Satu-satu. O-nya 7/2 gak sih Kak? Iya. 7/2 gak? 7/2 ditaruh di mana? H2. Iya. Di sini 7/2. Terus, karena Nah, tidak iya. boleh diperperan, Kali 2. iya. Dikali 2 jadinya hasilnya 2NO2, 7H2, 2NH3, 4H2. Gini ya. Terus kicenya NH3 pangkat 2. Konsentrasi NH3 kuadrat sama konsentrasi H2O pangkat 2 per konsentrasi NO2 pangkat 2 plus konsentrasi H2 pangkat 7. gini ya. Nah, kalau untuk yang B kita tidak yang ini kicenya masih salah. Kenapa masih salah? Iya. H2O-nya nggak masuk Kak. Iya benar. Karena si H2O itu fasenya liquid. Ini fasenya liquid. Ingat ya kalau Qc itu hanya untuk gas. Padatan atau solid atau liquid atau cairan atau yang aqueous itu tuh tidak boleh dipakai. Gitu. Jadi kalian harus lihat juga si fasenya dari senyawa itu. Terus yang C sekarang. Sudahkah setara? Sudah setimbang? Belum. Gimana? Jadinya imbangin yang mana dulu? O-nya Di O2-nya O2-nya gimana? 3 kali 2 dibagi 3/2. Langsung 3/2. Nah, Yang lainnya udah sama. udah. Iya. Terus berarti hasil akhirnya Jadi yang hasil akhir maksudnya QC-nya Kak. bukan. Jadi persamaan akhirnya 2KClO3 iya, 2KClO3 menjadi 2KCl ditambah 3O2. iya, gini. Terus berarti QC-nya Konsentrasi O2 pangkat 3 bukan? O2 aja Kak. iya.
Udah O2 aja karena yang gas itu cuma si O2-nya aja. Yang lainnya solid. Jadi dia nggak masuk. Gitu. Oke, paham? Silakan mencatat dulu. Sudah selesai mencatatnya? Tadi yang bantu jawab siapa aja ya? Rasid, Bu. Rashid, terus Farid. Farid, Zayani, Junita, Salsa, Yani, Junita, Salsa, terus Feni, Feni, Titin, Satria, Itin, Satria, Titin, Titin. Itin. Oh, Titin. Titin, Bu. Maaf, Bre. Saya, Satria. Kak. Siapa? Muhammad Askanova. Dita, Bu. Dita. Siapa tadi? Siapa? Adrian. Muhammad Askanova. Naufal. Naufal. Pakai VF. F. Terus tadi siapa lagi? William. Terus siapa lagi? Adrian. Oh ya, Adrian. Udah? William enggak? William ini atasnya Adrian. William enggak? Apa iya? William enggak Gak ada. ada namanya Oh, William. William enggak ada. Lah tadi ada yang bilang William. Terus udah? Enggak ada. Udah selesai ya mencatatnya? Bisa ya menyetarakannya nanti. Kalau misalnya ada soal-soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kan kalian tahu ya kalau kice itu biasanya pasangannya ada kc-nya juga. Jadi kalau kice sama kc itu rumusnya sama, konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Tapi nanti yang membedakan adalah nanti kalau kalian sudah memasukkan ke angka hitungan-hitungannya. Terus sekarang kita mau cari kice dari reaksi keseluruhan, tapi melewati tahap-tahap. Terus ini juga harus menunjukkan bahwa kice keseluruhan itu kice yang sama produk dari kice ekspresi untuk langkah-langkah individu. Jadi nanti kita harus menentukan apakah sesuai nanti kalau misalnya kita menghitung secara individu dari tahap 1, 2, 3 dengan reaksi keseluruhan semuanya. Terus berarti kalau kayak gini sekarang kita cari dulu reaksi keseluruhannya. Yang bisa dicoret-coret yang mana ya? 2BR dengan BR-BR. Yang mana? 2BR di mana? Yang BR-BR di pertama, mana? BR-BR 2 sama 3. Oke, jadi 2BR di kanan, BR di 2 sama BR di 3. Terus ada Sama lagi H2 sama 3. H di 2 sama H di 3. Oke, terus berarti reaksi keseluruhannya BR2 plus H2 menjadi HBr. Menjadi 2HBr. 2BR. ya 2 HBr. Terus berarti sekarang kita cari dulu kice-nya. Berapa kok gini? HBr pangkat 2 HBR dibagi BR2 kali H2. Kali 1 kali BR 2 kalau 2. H2. Ini ya.
Terus sekarang kita harus mencari dari tahapan sendiri-sendiri. Pada kice yang tahapan 1, 2, 3, apakah nanti akan menghasilkan kice yang sama di kice keseluruhan? Sekarang kita cari dulu. Jadi tahap 1, kice-nya gimana? BR2 pangkat 2 dibagi BR2. Terus kalau tahap 2, HBR, mm-mm. H bar BR H2. HBR dikali Ya. H H per per BR BR kali H2. kali H2. Terus kalau kice yang ketiga, HBR mm-mm. BR per H dikali BR. Ya, karena semuanya fasenya gas semua, makanya kita masukin semuanya. Terus, gimana caranya kita cari dari langkah yang individu dari bertahap ke yang reaksi keseluruhan. Nah, kalau yang ini, kice sama dengan kalau yang reaksi itu pada diberikan tahap-tahap kayak gini, itu kice-nya itu dikali. Kice 1 dikali kice 2 dikali kice 3. Berarti kita masukin di sini. Langsung kita masukin angkanya aja ya. Berarti angka rumusnya aja. Kice di sini kice 1 itu BR pangkat 2 BR2 dikali sama HBR H terus BR nulis apa sih ini H2 terus dikali HBR HBR per H. sama BR. Nah, kalau kayak gini kita tinggal kayak perkalian biasa aja. Kalau yang sama dicoret-coret. BR pangkat 2 dibagi dengan BR bawahnya. Iya, ini BR2, ini coret BR. Terus ada lagi? Yang H. Ya, ini yang H sama yang H sama H. Nah, jadi sama kayak yang dicatat yang sama waktu kalian mencoret tahapan saat ingin mencari reaksi keseluruhannya. Jadi, kice-nya HBR kan ada 2. Jadi HBR-nya pangkat 2. Terus BR2 H2. BR2 sama H2. Nah, berarti kan dia sudah sama. Ini juga sama. Berarti sini terbukti bahwa yang dari individu juga sama nyarinya kalau yang kita dari cari yang reaksi keseluruhannya. Kayak gitu. Oke, silahkan mencatat dulu. 1 menit ya. Oke, udah selesai mencatatnya. Tadi siapa aja yang bantuin jawab? Rashid, Bu. Rashid, terus siapa lagi? Farid, Kak. Farid. Feni. Terus Feni. Terus Satria. Zayani. Satria, Zayani. Terus Dita. Dita. Terus siapa lagi? Enggak kayaknya. Enggak ada kayaknya udah. Ya udah. Yang lainnya ayo juga
bantu aja. Kan nanti kan kalian tuh pasti tahu, tapi males ngomong kan. Kan nanti jadi yang dicatat nama-nama mereka aja. Janganlah, ayo semuanya aktif ya kalau bisa. Oke, terus sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini disuruh menghitung KC. Disuruh menghitung KC untuk reaksi pada A dan B. Dari A dan B diketahui bahwa ada rumus awal H2 Cl ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Terus dengan KC segini. Terus kita harus mencari KC untuk reaksi pada A dan B. Dan kita harus melihat dari persamaan reaksi yang di atas, yang sesuai patokan, yang saya stabilo atau saya highlight. Nah, gimana? Bedanya apa sih dari yang patokan sama yang A? Kalau yang A itu kayak reaksinya patokan dibagi 2 gitu nggak sih, Kak? Iya benar. Jadi yang A itu dari reaksi patokan dibagi sama 2 atau dikali sama setengah. Ya kan? Nah, untuk mencari KC-nya, kalau misalnya kita anggap KC2 itu KC yang baru ya. KC yang baru itu apabila dikali atau dibagi suatu angka N, dia akan, kalau KC2 apabila persamaan reaksinya dikali angka N, nilai KC-nya, KC2 itu KC1 dipangkatkan N. Kalau misalnya dia dibagi, kalau persamaannya reaksinya dibagi N, KC2-nya itu dipangkatkan 1/N. Kayak gini. Berarti kalau kayak gini, yang A nilai KC2-nya berapa? KC 2,757 kali 10 pangkat 4. Gimana tuh caranya? 7,6 kali 10 pangkat 8 dipangkatin setengah. Iya. Ini dipangkatin setengah. Jadi hasilnya berapa tadi? 2, berapa? 2,8 kali 10 pangkat 4 bukan? Hasilnya iya. 2,8 kali 10 pangkat 4. Dah, gini ya. Terus, sekarang kita masuk yang B. Nah, kalau yang B, dari yang patokan dia diapain? Dibalik terus dikali 2/3. Iya. Dia dibalik. Terus dikali. Kenapa dia bisa dibalik? Karena dia melalui persamaan reaksinya itu adalah dia reaksi bolak-balik. Jadi makanya dia bisa dibalik. Nah, kalau misalnya dia dibalik, persamaannya dibalik KC2-nya itu sama dengan 1/KC. Berarti kalau yang ini gimana? KC yang B? Berarti 1 dibagi 7,6 kali 10 pangkat 8.
10 pangkat 8-nya naik jadi 10 pangkat min 8 jadi 1 dibagi 7,6. Bener gak, Kak? Bukan, belum selesai. Jadi kalau ini kan udah dibalik terus dikali kan sama 2/3. Jadi dia 1 per KC1 pangkat 2/3. Jadi jangan lupa ya pangkat 2/3-nya. Karena dia dikali. Terus berarti dia 1 per 7,6 dikali 10 pangkat 8 pangkat 2/3. Jadinya berapa? 1,201 kali 10 pangkat 6. 1,201 dikali 10 pangkat Min 6. iya min 6. Nah, gini ya. Iya. Silakan catat. Kak, berarti dia pakai 3 akar ya, Kak? 3 akar. Iya, akar 3. Jadi dikuadratin terus habis itu di akar 3. Tahu ini juga bisa ditulis pangkat 3 1 per 7,6 kali 10 pangkat min 8 pangkat 2. Kayak gini juga bisa ditulis gini. Udah selesai mencatatnya? Tadi siapa aja yang membantu menjawab? Rasid, Kak. Oke, Rashid. Terus? Feni. Naufal, Kak. Terus? Farid. Naufal. Terus? Zayani Satria. Zayani Satria. Udah cuma bernama aja? Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini udah ada tulisan PR buat kalian. Ini soalnya mirip-mirip sama kayak yang soal sebelumnya tadi. Cuman di sini dia ada pangkat, ada angkanya. Jadi 2NO ditambah BR2 menjadi 2NOBR atau 2NOBR menjadi BR2 ditambah 2NO. Pada KC-nya segitu. Terus disuruh mencari yang KC-nya untuk reaksi A sama B. Sama juga kalian harus melihat dari patokannya dulu. Terus ada pertanyaan tentang PR-nya ini? Enggak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, dari tadi kita udah ngomongin KC sama KIC, sekarang kita disuruh KP. Disuruh mencari KP. Tapi yang diketahui itu KC sama persamaan reaksinya doang. Terus ada lagi, terus gimana dong kita carinya? Pakai rumus KC dikali R kali T pangkat delta N. Jadi KP-nya di mana? KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat delta N. Delta N-nya itu mol gas produk dikurang mol gas reaktan. Iya. KP sama dengan KC dikali R T pangkat N. Nah, tapi kan di sini tidak dikasih tahu ya di soal
molnya itu berapa-berapa. Terus kita nyari delta N dari mana? Kita cari delta N-nya itu dari koefisien koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Berarti berapa? 1 kurang 2. Negatif 1. Ya, 1 dikurangi 2. Jadinya dia min 1. Tahu ya, 2-nya dapat dari mana? 1 dari PaCl3 sama 1 dari Cl2. Nah, terus abis itu T-nya kan udah ada nih. T-nya 500 K. Delta N-nya udah ada, Kc-nya udah ada. Nah, R-nya kan tetapan gas. Terus kita pakai yang mana? 0,0821. Iya, kita pakai 0,0821 atm liter per mol K. Kenapa kita pakai yang ini? Ketetapan umum gas. Tapi kan ada macam-macam. Kenapa kita memilih yang ini? Ada yang tahu? Jadi kenapa kita pakai yang 0,0821? Karena dari satuannya. Di sini diketahui bahwa suhunya itu Kelvin. Jadi kita harus mencari si R-nya yang ada Kelvinnya. Nah, ini satuannya Kelvin, makanya kita pakai yang ini. Gitu. Jadi tetapan gas itu ada macam-macam, ada banyak. Dan itu tapi tergantung sama satuannya. Oke. Terus sekarang kita masuk ke hitungannya aja. 1,67 dikali 0,0821 dikali 500 pangkat min 1. Jadinya berapa? 1,67 per 41 sama dengan 0,04. 0,04. Ya, ini. Udah selesai. Jawabannya 0,04. Silakan dicatat sampai jam 14.20. Udah? Jadi siapa aja yang bantuin jawab? Asid, Bu. Rashid lagi. Terus Feni Satria. Feni Satria. Ada lagi? Enggak? Oke. Udah selesai ya nyatetnya? Kan dikit doang. Terus sekarang kita mau ke soal berikutnya. Ini untuk PR kalian karena sama persis sama yang sebelumnya. Dan ini cuma beda persamaan reaksi dan yang diketahui itu KP-nya. Nih, hati-hati ya. Kalau yang ini dia suhunya itu satuannya derajat Celcius. Jadi boleh kalian mencari R-nya yang ada satuannya Celcius atau kalian ganti si suhunya ini menjadi Kelvin biar kalian pakai tetapan gasnya yang 0,0821. Oke. Ada pertanyaan tentang PR-nya? Enggak? Oke. Sekarang di sini pada suhu 338 reaksi X. Oh, ini ada gambarnya sebentar.
Jadi dibaca dulu soalnya saya ambil gambarnya dulu. Dia punya KC, terus dari X itu ditunjukkan oleh warna jingga dan Y-nya itu adalah warna hijau. Terus disuruh ditanyakan kemanakah arah reaksinya. Nah, kalau kayak gitu kita, Gambarnya belum ada ya, Bu? iya belum, sabar bentar. Nah, ini gambarnya. Nah, Oh, terus dicari nih ke arah mana sih dia, which direction, dengan kaca yang 1,4. Cuma ada suhu, cuma ada persamaan reaksi, terus sama KC, sama gambarnya ini. Terus taunya dari mana? ini dicari dulu, bukan Bu, kayak kemarin. Cari dulu, misalkan hijau ada 3, terus yang oranye itu ada Pakai 9, QC. Iya. Jadi kita cari dulu X sama Y-nya itu berapa. Kalau yang di satu X-nya berapa, Y-nya berapa? Itu X-nya 3, Y-nya 9, 3/9. Y-nya Berapa? 3. Y-nya 3. Y-nya yang 3. X-nya 9. 9. Terus yang nomor 2, X-nya 5, Y-nya 7. Y-nya 7. X-nya 4. X-nya X-nya 5. 4 atau 5? 5. X-nya 5. X-nya 5. Y-nya 7. Y-nya 7. Terus yang nomor 3, Y-nya 7. X-nya 4. X-nya 4. Y-nya 4, X-nya 8. Y-nya 8. Iya benar. Y-nya 8. Iya, iya. Iya, iya. Terus ini kan berarti kita tahu ya, kalian udah tahu nih berapa jumlah mereka masing-masing dalam satu eksperimen. Terus kita mau ngebandingin dia ke arah kanan atau ke arah kiri atau dia tidak bergerak itu dari mana sih? Dari QC. Dari QC. Dari QC-nya kayak gimana tuh? Perbandingan Q Produk sama dibagi K. reaktan. Iya. Jadi kalau si QC yang pertama itu berapa? 3/9. Iya, 3/9. Berapa? 0,33. Ya, 0,33. Terus yang QC2 7/5, 1,4. 1,4. Terus QC3 8/4, 2. 4/4. Terus berarti kalau kayak gitu si yang satu dia bergerak ke arah mana? Ke arah produk. Ke arah Arah X. produk. Ke kanan, Bu. Ya, itu Taunya udah ke kanan kelihatan sekarang. gimana? Berarti QC lebih kurang dari K. Iya, Kak. Itu kan 3,8. Sementara ini 0,33. Kurang dari QC. Jadi ke kanan. Jadi kita tulis dulu aja ya. Ini QC1 itu kurang dari KC. Kalau QC2 Sama dengan KC. sama dengan KC. Terus kalau QC3 itu ke kiri. Lebih besar. ya lebih besar dari KC. Jadi kalau yang ini, yang satu itu dia ke arah kanan Setimbang. atau produk ya, atau produknya. Nah, kalau yang ini setimbang. Nah, kalau yang bawah kiri, ke arah kiri. Iya, ke arah reaktan. Jadi bukan arah produk atau reaktan sih sebenarnya. Ini maksudnya adalah dia kalau yang pertama itu berarti persamaannya itu menjadi X menjadi Y. Kalau ini yang kedua, X itu bisa berubah menjadi Y dan Y bisa menjadi X. Tapi kalau yang bawah itu
Y itu menjadi X. Kayak gitu. Jadi maksudnya kiri itu dari Y ke X, kalau yang ke kanan itu berarti X menjadi Y. Kayak gitu maksudnya. Jadi kita anggap yang di dalam lingkaran-lingkaran eksperimen ini itu adalah konsentrasinya. Jadi kita tinggal masuk-masukin gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, kenapa yang nomor Nomor yang berapa? tiga itu, itu dia Apa? nggak salah lihat. Oke, silahkan tulis dulu. Kak, Mm-mm. ini apa namanya? Kan kalau dari rumusnya kan berarti Y per X ya. Mm-mm. Nanti kalau di soalnya kayak gini aja, terus warnanya sama. Oh ini tahu ini Y, oh ini tahu ini X, itu gimana? Pasti ada dari soalnya, pasti Oh, sudah diketahui. jaga itu ya apa? Apa? Iya deh ada keterangan warnanya di soal. Dari Iya, pasti ada di soal. Nggak mungkin kita menentukan sendiri. Itu nggak mungkin. Kayak kita ngide sendiri itu nggak mungkin. Jadi saya tulis dulu ya, ini biar kalian nggak lupa, itu konsentrasi Y per konsentrasi X. Jadi kita menentukan si QC-nya itu, rumusnya itu X per Y atau Y per X, kita lihat dari persamaan reaksi yang pertama kali ada di soal. Itu yang menjadi patokan. Kayak gitu. Jadi yang menjadi patokan itu yang di soal. Pokoknya apapun yang di soal itu menjadi patokan kalian. Oke? Terus tadi siapa aja yang bantuin? Rashid, Kak. Oke, Rashid. Dita, Dita. Farid, Siapa? Farid. Ahmad Zulhijjah, Feni, Ahmad. Ulya, Nini, Parai, Kak. Arsita, Parai. Rini. Ulya, Arsita, Ulya. Arshita. Adrian, Kak. Adrian. Terus? Junita, Kak. Zunita. Zunita apa Junita? pakai J, Kak. Oke, J. Enggak. Satria Kak sama Dwiki Kak. Oke, Satria sama Dwiki. Ada lagi? Oke. Jadi ini ya soal yang ini. Ada pertanyaan lagi? Iya, ngono. Aku mau tanya Kak. Nah, itu kan kesetimbangannya kayak yang bergeser, tujuannya kesetimbangannya itu bergeser ke kanan ke kiri itu biar apa Kak reaksinya? Jadi biar tahu. Biar tahu ini tuh. Biar reaksinya itu tetap setimbang gitu Kak? Atau gimana? Iya. Jadi kan kayak nggak stabil dan tidak berlebihan kan. Kayak bukan tidak berlebihan. Kayak nggak setimbang gitu. Jadi kalau kita gini deh kan, kalau misalnya nih kalian bikin susu, kalau mau minum susu kan susu kalian susu bubuk, terus kan kalian harus pakai air hangat kan. Kalau kalian pakai air hangat itu kan akan lebih cepat larutnya, jadi itu akan lebih cepat kalian mencapai keadaan setimbang. Nah, beda sama kalau kalian bikin susu dari susu bubuk terus kalian pakai air dingin, itu kan kalian butuh pengadukan, itu berarti kalian lebih lama untuk mencapai keadaan setimbangnya. Nah, dari sini itu juga bisa dilihat kalau yang KC yang kurang dari KC nilainya, dia itu
biar disetimbangkan dia itu harus biar mendapatkan kondisi setimbang itu kalian harus bergerak ke arah kanan. Jadi harus membuat si X-nya itu harus ke arah Y. Begitu juga sebaliknya, apabila KC-nya itu terlalu besar, lebih besar dibandingkan KC, jadi dia harus bergerak ke arah kiri. Jadi dengan kata lain, Y-nya harus berubah menjadi si X biar mendapatkan keadaan yang setimbang. Kayak gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham Kak, terima kasih Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ini menjadi PR kalian. Ini juga disuruh ditanyain ke arah mana. Dan ini juga yang bikin beda itu persamaan reaksinya. 2C menjadi D. Kalau tadi kan X jadi Y. Kalau ini dari 2C jadi D. Terus ntar kalian bisa cari. Ini pakai KC. Gitu. Ya, ini buat jadi PR kalian. Terus kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal ini kita disuruh mencari yang terbentuk itu si CH3Cl atau CH4 yang akan terbentuk. Jadi yang akan terbentuk itu si CH3Cl atau CH4 berdasarkan dari persamaan reaksi yang di atas. Jadi ini dengan kata lain kalian juga harus mencari ke arah manakah dia reaksi itu berjalan. Nah, di sini diketahui bahwa ada Kp-nya, terus ada tekanan masing-masing PCH4, PCl2, PCH3Cl sama PHCl. Terus kayak gimana nih? Jadi gimana? Kita harus cari apa berarti? Nyari kicin dulu nggak Kak? QP. Iya, kita carinya Kipe. Karena di sini yang diketahui itu pressure-nya semuanya. Nah, kalau Kipe itu rumusnya P produk bagi P reaktan. Tapi sama aja kayak penulisannya, kalau misalnya ada angka koefisien di depannya berarti itu jadi pangkatnya. Dan sama kayak sama kayak si KC, dia juga pakai kurung, tapi kalau KC dan KC itu menggunakan kurung kotak, kalau si KP dan KP itu menggunakan kurung biasa. Kayak gitu. Berarti kalau dari sini kita cari KP-nya Berarti CH3Cl dikali HCl. CH3Cl dikali L per. Iya. Jadi tekanannya dari CH3Cl dikali tekanannya HCl dibagi sama tekanannya CH4 CL2 dikali CL2. P-nya CL2. Dah, ini udah Q-nya, berarti kita tinggal masukin angkanya. Angkanya itu berarti 0,24 kali dikali 0,7 7 per dibagi 0,13 kali 0,035. Iya. Dah, silakan dihitung. 25,06. 25,06. Oke, 25,06. Berarti sama KP-nya dia lebih besar apa Berarti lebih kecil? lebih kecil. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil kan? Iya, lebih kecil. Berarti
Dia yang terbentuk si CH3Cl atau CH4? CH3Cl. Iya, H3Cl. reaksi bergerak ke kanan. Jadi CH3Cl yang terbentuk. Ini, oke? Oke. Oke, silakan dicatat. Kak, saya belum ngeh, Kak. Belum ngeh yang mana? Yang jadi CH3Cl yang terbentuk. Oke. Kap. Mm-mm. Jadi kan ini nilainya si KP, nilainya KP kan 25. Sedangkan si KP itu 1,6 kali ya 10 pangkat 4 atau 16.000. Jadi kalau dibandingin 25 kan lebih menang yang si KP kan? KP Ya, sama Kak. KP. Nah, berarti kalau dia si ini tuh rumusnya masih sama kayak yang KC sama KC tadi. Jadi kalau yang di P kurang dari KP itu dia ke arah kanan. Kalau yang KP lebih besar dari KP, dia itu ke kiri. Kanan. Lihat kanan sama kirinya tuh dari sini. Dari reaksi bolak-baliknya. Kalau setelah reaksi bolak-balik itu berarti ini setelah tandanya itu berarti dia dianggap yang daerah kanan dan yang ini adalah daerah kiri. Daerah kiri itu daerah reaktan dan daerah kanan itu daerah produk. Kayak gitu. Jadi ini adalah rumus yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau lebih besar KP itu dia ke arah kanan dan kalau lebih besar KP itu dia ke arah kiri. Nah, bedanya KP sama KP itu apa? Kalau KP itu kondisi setimbang. Nah, kalau KP itu kondisi awal. Kayak gini. Nanti lebih jelasnya bisa saya jelaskan di soal berikutnya. Dan ini juga sama si KC sama si KC. Pokoknya kalau yang hurufnya Ki itu buat yang kondisi awal dan kalau yang K, huruf K itu berarti dia untuk yang kondisi setimbang. Kayak gitu. Jadi kita membandingkan pada saat kondisi awal dan kondisi setimbang. Kayak gitu. Pahamkah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Paham, Kak. Terima kasih. Sudah selesai mencatatnya? Udah, Kak. Oke. Sekarang kita ke soal berikutnya. Ini buat PR kalian. Kenapa? Maaf, Kak. Itu belum selesai nyatet, tinggal yang penjelasan. Oke. Udah, Kak. Oke. Terus ini untuk PR kalian yang selanjutnya. Ini sama. Kalau tadi kan KP, sekarang kita carinya yang diketahui KC. Tapi yang diketahui itu si molnya. Mol yang ditempatkan dalam labu. Jadi sebelum kita menghitung si KC-nya, kita harus mencari molar dari masing-masing senyawa. Kenapa? Karena konsentrasi yang di sini digunakan adalah si molar. Bukan molal, bukan juga mol, tapi molar. Jadi kita harus cari molarnya masing-masing. Terus sama kayak tadi kita disuruh cari itu tuh dia ke arah mana? Kanan, kiri, atau dia sudah setimbang. Kayak gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya. Di soal yang berikutnya di sini disuruh menghitung KP. Disuruh menghitung KP kita. Nah, kalau menghitung KP, diketahui bahwa ada tekanan awal NO, tekanan awal O2, terus pada kesetimbangan kita memiliki diketahui adalah PO2-nya, tekanan O2 pada saat kesetimbangan. Nah, kayak gini kita menuliskan dulu si persamaan reaksinya. Itu 2NO gas ditambahkan O2 gas menjadi 2NO2 gas. Nah, kita mau tahu gimana lihatnya kesetimbangan dan awal, itu berarti kita pakai yang MRS atau MBS. Kalau zaman SMA, mungkin kalian pakainya MRS, tapi bisa juga kalian menuliskan R-nya ini menjadi B. Jadi, pada saat kondisi mula-mula, kondisi reaksi, bereaksi, atau kondisi setimbang. Kayak gitu. Jadi di sini diketahui bahwa kalau disuruh hitung KP dan semua kondisinya sudah terpenuhi ya, sudah ada kondisi awal tekanan awal si NO sama tekanan awal si O2 itu sebanyak 1 ATM sama 1 ATM. Terus diketahui pada saat kesetimbangan itu ada tekanannya si O2 sebanyak 0,506 ATM. Berarti kalau gitu kita mau kalau menghitung KP itu kan berarti harus pada kondisi setimbang semua. Berarti kita nyari setimbangnya kayak gimana? Nyari yang bereaksi dari O2 dulu, Kak. Berapa jadinya? 0,494. Ya, di sini adalah 0,494. Dan ini kalian harus kasih tanda di depannya. Berarti kalau di sini tandanya positif atau negatif? Negatif. Positif. Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Karena di sini yang setimbang itu kondisinya positif. Jadi kan pasti yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, makanya dia jadi negatif. Terus berarti kalau yang NO gimana? 2NO di bereaksinya dia berapa? 0,247. Berapa? 0,247 bukan? 0,247? 0,988. Oh iya. Itu 1 dikurangi 0,012. Yang bereaksinya. Bentar. Yang bereaksi dulu si NO. Yang bereaksinya 0,988. Iya, 0,988. Terus kalau yang NO2? Sama, Kak. Berapa? Sama, Kak. 0,988. 0,988. Nah, tandanya yang di 2NO itu apa? Positif atau negatif? Positif. Positif, Kak. Kalau yang di 2NO2 positif atau negatif? Negatif. Jadi Positif. di sini negatif, di sini positif. Atau kayak mana? Yang si 2N. NO2 negatif, 2NO2 positif. Ya, itu salah, Kak. Iya, jadi kalau yang ini adalah yang depan itu negatif dan yang belakang itu positif ya. Terus berarti pada saat keadaan setimbang 2NO-nya berapa? Satu dikurangi 0,988 bukan? Berapa? Itu 0,012. Ya, 0,012. Berarti kalau yang di sini pada saat setimbang pada 2NO2
0,988. Ya, 0,988. Dan jangan lupa di sini ATM. ATM. Ini semuanya ATM ya, satuannya. Nah, berarti kalau kayak gitu sekarang kita bisa mencari si nilai KP-nya. Rumusnya apa? P kuadrat buka kurung NO2 per P kuadrat NO kali PO2. Ini terus P NO kuadrat sama PO2. Ini ya. Terus berarti kita tinggal masukin angkanya. PNO2 itu 0,988 kuadrat per PNO 0,012 kuadrat dikalikan sama 0,506. Jadi berapa nilainya? 1,34 kali 18 pangkat 4. 10 sorry. 10 1,3 kali 10 pangkat 4. Iya, 1,34 dikali 10 pangkat 4. Kayak gini nilai KP-nya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silahkan kalian mencatat. Oke, udah selesai mencatatnya? Udah paham ya? Udah Kak, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tadi sebelum kita lanjut, tadi siapa aja yang membantu menjawab? Rasid, Kak. Satria, Feni. Rashid, Satria, Zayani. siapa? Zayani. Terus apa lagi? Udah cuma berempat aja. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut, ada PR lagi buat kalian. Nah, ini PR-nya itu mempelajari reaksi antara amonia oksigen. Satu biasa disuruh mencari si KC. Nah, ini udah diketahui molar-molarnya ya. Molar. Dan ini pada saat kesetimbangan konsentrasinya juga segini. Jadi nanti kalian tinggal hitung sama kayak yang tadi. Terus sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini kita disuruh mencari tekanan parsial. Tekanan parsial dari NO dari yang diketahui adalah proses reaksi
terurainya nitrogen monoksida. Nah, persamaan reaksinya ini. Itu diperlukan Kp. Kenapa kita diperlukan Kp? Gimana caranya kita menghitung Kp-nya dulu? Atau kalau kayak gini itu berarti kita benar-benar kita disuruh menghitung Kp. Gimana kita nyari Kp-nya? Kp rumusnya apa? P produk bagi merah. Berarti apa? PN2 dikali PO2 2 kali O2 per 2NO. PN2 dikali PO2 dibagi sama P2NO. NO pangkat 2. ya PNO pangkat 2 kayak gini. Oke, sekarang berarti kita kan disuruh mencari si PNO kan. Berarti PNO kuadrat itu sama dengan PN2 dikali PO2 dibagi sama Kp. Nah, ini yang diketahui PN2-nya sudah diketahui 0,781 sama PO2-nya itu ada 0,209. Sedangkan si Kp-nya belum tahu. Yang di sini yang diketahui hanya si Kc-nya. Berarti kalau kita mau cari Kp kayak gimana? KC dikali R. Pakai hubungan Kp dan KC. Iya, berarti kita cari dulu di sini Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Nah, berarti sekarang kita cari dulu delta N-nya itu berapa? Nol. Iya, delta N-nya itu 0. 0, Kak. Jadi 1 dari NO2, 1 dari O2 dikurangi 2-nya dari NO. Berarti karena ini di sini Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat 0. Semua yang pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Berarti ini Kc1. Berarti dengan kata lain Kp sama dengan Kc. Ya udah, berarti kalau gitu kita tinggal masukin kan Kp-nya. Iya. 2,3 kali 10 pangkat 30. Iya, 2,3 dikali 10 pangkat 30. Berarti PNO kuadratnya berapa? 0,07 kali 10 pangkat min 30. 0, berapa? 0,07. 0,07 kali 10 pangkat min 30. Oke, berarti PNO-nya berapa? Akar 0,07 10 pangkat 30. 0,26 kali 10 pangkat min 15. 0, berapa? 0,26 kali 10 pangkat min 15. 0,26 dikali Kali 10 pangkat min 15. 15. Berarti sama aja 2,6 dikali 10 pangkat min 16. Gini ya. ATF. Udah selesai. Udah dapet tekanan parsial dari NO-nya. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Silakan mencatat dulu.
Oke, udah ya, udah selesai mencatat. Terus tadi siapa aja yang membantu menjawab? Siapa aja? Satria, Feni, Zayani, Al-Rashid, terus Farid. Udah, berlima aja. Nggak ada lagi yang lain? Adrian, Tanika. Oke, Adrian. Ada lagi? Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, ini sama kayak tadi, disuruh mencari tekanan parsialnya, tapi udah diketahui sih KP-nya. Jadi tinggal kalian cari aja sesuai yang sama kayak yang tadi. Rumusnya, tinggal pakai rumusnya KP. Nah, terus sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini ada dekomposisi HI pada temperatur rendah dipelajari pada injeksi sekian dalam sekian. Berapakah konsentrasi H2 pada kesetimbangan tersebut? Dengan KC segitu. Jadi kita disuruh cari H2, konsentrasi H2 pada saat setimbang. Berarti kita tulis dulu. Ini 2HI 2HI Oke, menjadi H2 Oke, ditambah I2 Oke. Nah, terus berarti kita kalau dicari yang setimbangan berarti kita pasti pakai yang MBS itu kan. Nah, MBS ini kita harus tahu dulu si molaritasnya. Karena yang sudah saya katakan tadi, molaritasnya itu bagaimana. Nah, kita ditanyain H2 pada saat setimbang. Berarti di sini kan. Di sini. Ini yang menjadi si X-nya. Kita anggap dia X karena dia yang dicari. Terus berarti dengan otomatis si I2 itu dia juga mendapatkan nilai yang X. Ya kan? Karena mereka sama-sama produknya. Terus berarti dari sini kita bisa tahu ini misalnya di sini Y. Kalau di sini X berarti di atas juga X kan pada saat bereaksi. Jadi ini 2, berarti ini 2X. Berarti yang di sini adalah Y-2X. Nah, sekarang di sini ada keterangan bahwa dengan cara injeksi 2,5 mol ke dalam 10,32. Berarti kita bisa mencari si molaritas dari atau konsentrasi dari HI-nya. Gimana? Kita cari dulu konsentrasi HI-nya. Dari ini molnya 2,5 per 10,32 mol per liter. Jadi berapa nih? 0,24. Ya, 0,24. Berarti ini adalah si Y-nya. Berarti kita hapus si ini. Jadi nilainya adalah 0,24. Jadi dengan kata lain di sini ini 0,24 dikurangi 2X. Ya kan? Berarti kita tinggal cari X-nya. Nah, gimana kita cari X-nya? Kita nyari X-nya dari KC. Rumusnya KC apa berarti? Konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 per konsentrasi HI kuadrat. Iya. Konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 dibagi sama konsentrasi HI pangkat 2. Berarti tinggal kita masukin
di sini H2 sama I2 X dikali X per HI2-nya, HI kuadratnya adalah 0,24 dikurangi 2X pangkat 2. Di sini adalah KC. Berarti gimana nih? KC-nya jadinya ini ada X kuadrat di atas. Kalau ini jadinya berapa? Yang di bawah. 0,0576 dikurang 4x kuadrat. Masa gitu? KC-nya dimasukin dulu boleh nggak Kak? Terus diakarin kedua sisi. KC-nya terus diakarin dua sisi. Oke. KC-nya dimasukin dulu. Berarti di sini adalah 1,26 kali 10 pangkat min 3. Ini 0,24 dikurangi 2X. Terus jadinya berapa? Kalau akar dari 1,26 kali 10 pangkat min 3? Kalau jadinya gini kan. 1,26 kali 10 pangkat min 3 X kuadrat per 0,24 dikurangi 2X kuadrat. Jadi berapa nih? 0,03 yang 1,26 kali 10 pangkat 3-nya. Berapa? 0,035. 0,035 jadinya X per 0,24 dikurangi 2X. Kayak gini kan? Iya. Oke, terus jadinya kita pindah ruas berarti kayak mana nih? 0,035 dikali 0,24 dikurangi 2X sama dengan X. Jadi berapa? 0,035 dikali 0,24 8,4. 0,0-nya ada berapa setelah koma? Ada 3. Ada 5 koma. 0,00 ini Iya. berapa? 0,00 84 84 dikurangi 0,00 0,07 0,07X sama dengan X. Berarti 0,0084 sama dengan berapa X? 1,07x. 1,07X. Terus berarti X-nya 0,0084 per 1,07 kan? 0,0078. 0,00 78 ya 0,0078 aja. Oke. Udah. Oke, berarti X-nya itu sama juga bisa kita tulis 7,8 dikali 10 pangkat min 3. Kayak gini kan. Berarti udah kita dapat X-nya kan itu sama dengan H2. Yang dicari adalah konsentrasi H2. Berarti di sini konsentrasi H2 sama dengan X sama dengan 7,8 dikali 10 pangkat min 3 molar. Udah selesai. Alhamdulillah. Udah, terus ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, yang kurung 0,24 dikurang 2X itu dikuadratin juga. Iya dong. Kan ini HI-nya. Ini HI ini. Karena dari rumus ini. Terus jadi kayak gini. Oh, ini kurang. Nih. Kayak gitu. Jadi lanjut lagi. Oke, Kak.
Udah? Udah lagi yang mau ditanyakan? Mau ke slide yang ke-15 boleh nggak? Ke slide yang ke-15. Slide ke-15, slide yang ini. Yang Iya, PR-nya. bentar, Kak. Iya, bentar, Kak. Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ini udah selesai dicatat. Jadi tadi siapa aja yang Udah, Kak. membantu menjawab? Farid. Rashid. Farid, Rashid, terus siapa lagi? Feni Satria Zayani. Feni, Satria, Zayani. Siapa lagi? Udah, cuma berlima aja. Oke. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Kak, kayak cukup. Enggak, Kak. Udah ya, oke. Jadi, terus sekarang selanjutnya adalah PR buat kalian lagi. Alhamdulillah, ya Allah. PR-nya banyak sekarang. Iya, PR-nya di slide terakhir ada PR lagi kan ya. Jadi, kan minggu lalu kalian nggak ada PR, nggak ada tugas. Jadi ini buat kalian tugasnya. Siap. Jadi dirapel ya minggu lalu sama minggu ini. Gitu. Terus kalian ini sudah slide terakhir dan sudah jam 3:10. Masih ada waktu sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena tadi saya juga telat. Jadi ya segini aja selesainya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup Kak. Cukup ya. Nah, deadline-nya setelah UTS. Enggak, deadline-nya minggu depan.